Halo, perkenalkan nama saya Akbar Maulana Putra. Saya merupakan mahasiswa Geobisnis 2017 kelas C Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mereview sebuah buku guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Konseling dan Analisis Problem Solving yang berjudul saya akan review ini berjudul Management Consulting: A Guide to Profession by Milan Kuber. Sini saya akan mereview di bagian chapter 20, di mana chapter 20 ini berjudul mengonsultasikan produktivitas dan kinerja perbaikan. Nah, peran produktivitas yaitu sebagai kontributor utama terhadap daya saing perusahaan. Secara umum, produktivitas ini merupakan ukuran kuantitas dan kualitas dari apa yang dihasilkan dalam kaitannya dengan sumber daya yang digunakan, baik manusia maupun fisik. Lalu tujuan mendasar konsultasi ini yaitu untuk membantu klien, yaitu perusahaan, untuk memahami dan meningkatkan produktivitas mereka. Lalu banyak teknik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Banyak diantaranya masih digunakan. Di sana, peningkatan produktivitas saat ini merupakan kunci dari sebagian besar pekerjaan konsultasi manajemen dan bisnis. Walaupun seringkali produktivitas dijelaskan dalam efisiensi bisnis, kinerja, kualitas total, atau keunggulan kompetitif. Namun mereka masih tetap membutuhkan seorang konsultan di bidang ini agar produktivitas mereka tetap baik seperti itu. Di sini bab ini akan saya mulai dengan pertama kalinya, yaitu perubahan dalam memahami produktivitas. Yang pertama, produktivitas biasanya hanya berorientasi pada produksi dan hanya menyangkut kegiatan manufaktur. Namun pada praktiknya, sebuah organisasi atau perusahaan memiliki banyak tujuan dan membutuhkan sumber daya untuk mencapainya. Dan tujuan jarang dihitung sebagai hasil dari suatu sumber daya tertentu. Banyak sumber daya yang menghasilkan hasil akhir melalui interaksi mereka. Selain itu, beberapa tujuan dapat dicapai dengan mengorbankan yang lain. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memiliki pandangan baru terhadap produktivitas ini, karena siklus bisnis modern mencakup proses manajemen, pasokan, pemasaran, dan penjualan, layanan klien, serta hubungan klien, dan banyak lagi. Nah, konsep produktivitas ini perlu diperluas untuk mencakup semuanya, bukan hanya produksi saja, seperti itu. Yang kedua adalah faktor dan kondisi utama yang mempengaruhi produktivitas. Kesadaran akan faktor-faktor eksternal dan internal utama yang mempengaruhi produktivitas sangat penting bagi klien dan konsultan. Faktor produksi eksternal adalah kondisi di lingkungan bisnis. Manajemen tidak dapat mengandalkan ini, tetapi harus menyadarinya dan dinamika mereka. Lalu faktor-faktor produktivitas internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kendali manajemen yang efektif dan mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber daya, input, proses, dan output, seperti itu. Lalu agar dapat bersaing dengan sukses hari ini, perusahaan harus sangat berwirausaha, yang berarti inovatif secara permanen dan strategi, proses, produk, dan layanan bisnisnya. Sebagian besar perusahaan tradisional tidak memiliki semangat kewirausahaan ini. Dalam sebuah survei oleh PricewaterhouseCoopers dari lebih dari 800 perusahaan di 7 negara, 50% manajer mengatakan mereka akan meluncurkan produk atau layanan baru hanya jika mereka yakin memiliki peluang sukses 80% atau lebih tinggi dalam hal menambah pangsa pasar dalam waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan kurangnya kemauan untuk mengambil resiko yang dilakukan oleh perusahaan. Banyak perusahaan menderita kelumpuhan analisis sebelum meluncurkan produk baru. Dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan lebih banyak pemborosan daripada jika mereka menerima sejumlah kegagalan sebagai imbalan
atas beberapa terobosan yang akan mereka raih. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengukuran produktivitas dan kinerja. Pengukuran produktivitas dan kinerja ini membentuk dasar dari konsultasi peningkatan produktivitas yang sehat. Keberhasilan pengukuran dan analisis produktivitas sangat tergantung pada pemahaman yang jelas oleh semua pemangku kepentingan tentang hubungan antara produktivitas dan efektivitas serta efisiensi organisasi tersebut. Nah, pengukuran produktivitas dapat merangsang peningkatan operasional yang terdiri dari pengumuman, pemasangan, dan pengoperasian sistem pengukuran dapat meningkatkan produktivitas pekerja kadang-kadang sebesar 5 hingga 10% tanpa perubahan organisasi atau investasi. Seperti itu. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pergeseran dalam pendekatan pengukuran produktivitas. Nah, pendekatan tradisional adalah yaitu mengukur produktivitas sebagai rasio output terhadap input atau produk dengan sumber daya yang digunakan. Ini tidak selalu relevan. Banyak perusahaan saat ini yang lebih tertarik mengukur produktivitas total daripada hanya produktivitas tenaga kerja atau modalnya saja. Lalu, sebuah survei terhadap perusahaan yang paling dikagumi oleh Fortune pada Oktober tahun 2000 menekankan bahwa mereka semua fokus pada pengukuran kinerja, meskipun 80% dari mereka menggunakan laba sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan. Terbaik lebih mungkin menggunakan metode pengukuran berbasis pengembalian seperti aset, ekuitas, modal, dan nilai pemegang saham tersebut. Lalu, banyak eksekutif dari perusahaan terbaik melakukan bahwa langkah-langkah ini mendorong kerjasama dalam hal kolaborasi dan membantu perusahaan untuk fokus pada pertumbuhan serta keunggulan operasional, loyalitas pelanggan, dan pengembangan sumber daya manusianya atau SDM-nya. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas ini adalah hasil dari upaya gabungan dari banyak pemangku kepentingan dengan berbagai tujuan dan persepsi tentang efektivitas organisasi. Tidak ada bagian dari suatu organisasi yang sangat sederhana sehingga dapat diukur secara membanding dengan satu indikator. Oleh karena itu, keluarga ukuran harus digunakan dengan menyatukan serangkaian pengukuran dari perspektif berbagai pemangku kepentingannya, yaitu pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemilik, pemasok, dan masyarakat. Sebuah organisasi dapat menghindari rabun jauh yang sering dihasilkan dari fokus pada satu ukuran keberhasilan. Selanjutnya adalah pendekatan dan strategi untuk meningkatkan produktivitas. Ada banyak pendekatan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi, mulai dari peningkatan bertahap kecil hingga perubahan strategis yang radikal. Nah, salah satu tugas paling penting dari konsultan produktivitas adalah membuat penilaian yang sadar dan akan kebutuhan organisasi klien. Lalu di sini terdapat peningkatan berkelanjutan yang meningkat. Inti dari perbaikan berkelanjutan yang meningkat tercermin dalam pendekatan Kaizen yang dikembangkan di Jepang dan dijelaskan dalam banyak publikasi. Ini melibatkan melakukan perbaikan kecil menerus-menerus yang membutuhkan sedikit atau tidak ada investasi, dengan melibatkan semua karyawan dalam membuat mereka dan menyediakan peluang terstruktur. Misalnya, Kaizen melibatkan pekerja dalam operasi pemeliharaan dengan memanfaatkan hubungan simbiotik antara proses operator dan teknisi pemeliharaan melalui mengambil tindakan positif untuk menghilangkan hambatan pada pemeliharaan operator, lalu melatih operator untuk melakukan tugas pengaturan dan pemeliharaan rutin, mendukung aliran stabil proyek, modifikasi proses, dan menggilir operator ke pekerjaan menarik di tempat lain dalam organisasi. Nah,
Tugas penting lain dari perbaikan berkelanjutan yaitu dapat menghemat pengeluaran modal kecil. Di sini kita berbicara tentang investasi strategis. Setiap perusahaan dapat menciptakan nilai yang jauh lebih berkelanjutan dengan mengurangi pengeluaran modalnya melalui evaluasi yang ketat terhadap barang-barang kecil yang biasanya dicap sepele. Hal sepele itu yang bisa memakan hingga 80% dari sisa anggaran setelah barang strategis. Sering terbukti tidak perlu menduplikasi permintaan atau sangat mahal, tetapi beberapa manajer memiliki waktu, energi atau kecenderungan untuk mempertanyakan pembenaran mereka. Tuh. Lalu peningkatan lompatan kuantum dan peningkatan strategi berskala besar. Nah, peningkatan lompatan kuantum diperlukan untuk menciptakan suatu desain produk dan layanan daya saing serta penciptaan pasar baru yang serupa. Perubahannya bersifat drastis dan membutuhkan investasi besar dalam teknologi baru, peralatan dan pengembangan produk serta proses produksi. Untuk memulainya, memerlukan visi dari klien yaitu perusahaan agar bisa mencapai keunggulan kompetitif dan memotong biaya hingga 30-40% terhadap produk jenis baru. Metode yang penting untuk mencapai tujuan ini adalah manajemen strategi dan program atau proyek meningkatkan produktivitas atau productivity improvement programs or project. Manajemen strategi memerlukan strategi bisnis didefinisikan sebagai tempat bisnis beroperasi dan strategi kemampuan didefinisikan kemampuan umum organisasi dan kompetensi operasional. Dengan pendekatan ini, peningkatan produktivitas dan kinerja dapat diarahkan ke tujuan masa depan yang berfungsi sebagai target bersama dan kekuatan utama bagi konsultan dan klien agar membantu perusahaan tersebut. Nah, hal ini membantu organisasi klien untuk mengembangkan perspektif jangka panjang untuk menentukan merealisasikan tujuan jangka pendek dan belajar untuk bekerja menuju tujuannya seiringnya waktu. Nah, beberapa pilihan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja akibat perubahan baru dalam lingkungan bisnis. Yang pertama adalah strategi inovatif atau adaptif. Nah, strategi inovatif ini atau kombinasi input baru ini menghasilkan kualitas lebih tinggi, biaya lebih rendah. Sebaliknya, strategi adaptif tidak berusaha untuk meningkatkan dan menggabungkan kembali strategi perusahaan aset dan input, hanya melibatkan pelepasan investasi yang mengurangi kemampuan untuk menciptakan nilai di masa depan. Lalu kedua, keunggulan kompetitif melalui kemampuan strategis. Kemampuan dinamis ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Mereka harus unik dan sulit untuk ditiru sehingga produk dan layanan dapat diberi harga tanpa memperhatikan saingan yang lain. Ketiga, strategi pertumbuhan kompetitif. 3 kesimpulan umum muncul dari tinjauan 1999 terhadap perusahaan yang tumbuh paling cepat. Perusahaan yang sedang tumbuh perlu melihat diri mereka sebagai perusahaan yang jauh lebih besar dengan cepat, mempertahankan pertumbuhan yang menciptakan nilai, membutuhkan investasi besar di bidang IT, R&D, dan aset modal, dan kemampuan untuk membentuk dan mengelola aliansi di semua sektor. Yang keempat yaitu memindahkan rantai nilai atau value chain. Nah, memberikan layanan pada umumnya lebih menguntungkan daripada membuat produk. Jadi, suatu perusahaan harus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sehingga mereka memiliki pelanggan yang setia. Yang kelima, pelanggan sebagai mitra dalam inovasi. Bisnis menganggap pelanggan sebagai sumber informasi yang penting dan sebagai mitra dalam R&D dan pengujian produk. Melalui internet, konsumen semakin terlibat dalam dialog aktif dengan produsen dan menciptakan kompetensi untuk nilai, menjadi sumber informasi baru bagi perusahaan. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah menggabungkan strategi. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas perusahaan adalah melalui pembandingan
mempelajari cara perusahaan kelas dunia beroperasi. Konsultan produktivitas harus mengetahui metode penting dan populer yang melibatkan tidak hanya memeriksa hasil kinerja tetapi juga memahami apa yang dibaliknya. Keberhasilan perusahaan dapat didasarkan pada struktur kepegawaian yang optimal, penggunaan teknologi baru, desain organisasi, dan kemampuan jaringan atau banyak hal lainnya. Nah, benchmarking adalah proses berkelanjutan untuk menilai produk dan layanan terhadap pesaing terberat atau perusahaan yang diakui sebagai pemimpin industri. Lalu ada proses pembanting atau benchmarking. Yang pertama, tentukan apa yang menjadi tolak ukur. Yang kedua, identifikasi perusahaan benchmark. Lalu mengukur kesenjangan kinerja. Yang keempat, identifikasi enable keunggulan. Yang kelima, pelajari bagaimana kami melakukannya. Yang keenam, pelajari bagaimana mereka melakukannya. Yang ketujuh, tetapkan tujuan kinerja. Jadi, tetapkan sasaran kinerja untuk peningkatan. Tentukan ide yang akan diterapkan segera setelah kunjungan serta tujuan jangka panjang. Yang kedelapan adalah beradaptasi dan mengimplementasikan, yaitu mempersiapkan rencana dan jadwal implementasikannya. Yang kesembilan, untuk mendapat keunggulan, lanjutkan pengembangan. Yang terakhir yaitu mulai lagi dengan target yang lebih tinggi. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah dicapai, tapi harus memiliki target yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Itu. Selanjutnya adalah merancang dan mengimplementasikan program peningkatan produktivitas dan kinerja. Beberapa prinsip yang akan diterapkan dalam merancang dan mengimplementasikan program peningkatan produktivitas dan kinerja. Yang pertama adalah kondisi umum kesuksesan. Tujuan peningkatan harus selalu dinyatakan dalam peningkatan organisasi. Selanjutnya adalah menyusun proses. Untuk menjalankan program produktivitas dalam suatu organisasi, seorang manajer harus dapat menyarankan proses yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan untuk menyelesaikan dan mengimplementasikan solusi. Seperti itu. Yang ketiga yaitu memutuskan program peningkatan produktivitas. Untuk bersiap mengambil keputusan berinvestasi dalam PIP, langkah pertama haruslah diidentifikasi dan penilaian potensi penghematan. Cara terbaik adalah untuk melihat output besar dan blok biaya yang besar. Biasanya area potensial besar berhubungan langsung dengan biaya produk. Konsultan harus mengambil produk dengan output tertinggi dan melihat unsur-unsur biaya mereka seperti bahan, nilai tambah, dan lainnya. Lalu menentukan alasan, mengidentifikasi dari mana potensi penghematan dapat berasal, lalu memastikan bahwa sebagian besar area di mana potensi penghematan dapat dicapai. Nah, The Royal Road atau jalan kerja yang digunakan dalam banyak program peningkatan produktivitas ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase 1, prasurvei atau fase survei pendahuluan. Yang kedua, fase survei, menetapkan tujuan dan mendapat komitmen dari semua manajer area yang bertanggung jawab. Yang ketiga, fase 3 yaitu fase implementasi, untuk merancang dan mengembangkan tugas-tugas peningkatan produktivitas secara rinci dan langkah-langkah untuk perbaikan dan kontrol dan mengevaluasi hasilnya tersebut. Lalu yang terakhir adalah alat dan teknik untuk peningkatan produktivitas. Nah, sangat penting bagi konsultan produktivitas untuk mengetahui teknik dan alat produktivitas. Dalam memutuskan teknik produktivitas, manajer dan konsultan perlu memahami seberapa nyaman tim peningkatan dengan teknik dalam tugas yang seharusnya ditangani. Seberapa baik tim ini memahami bahasa tekniknya, seberapa banyak tim tahu tentang menggunakan teknik, atau seberapa cepat dapat dilatih. Jika manajer dan konsultan memahami tujuan bahasa dan hubungan di antara berbagai teknik peningkatan, maka akan lebih mudah menggunakannya. Seperti itu. Sekian video review yang saya berikan ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, halo, assalamualaikum.